Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Pamekasan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Baidowi. Beliau ini dari anggota DPR RI yang menjadi bagian dari Stiba. Para Wakil Ketua, Kaprodi, Sekretaris Prodi, wabil khusus para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh sivitas akademika yang berbahagia. Tentu yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita semua mendapatkan hidayah senantiasa, keberkahan termasuk kesehatan yang kita rasakan sehingga kita dapat hadir secara virtual di acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Stiba Darul Ulum Pamekasan. Mudah-mudahan kehadiran kita secara virtual ini tidak mengurangi maknanya untuk tetap istiqomah dalam rangka meneguhkan kembali tugas-tugas kita, tugas sebagai seorang mahasiswa, tugas sebagai seorang dosen, dan tugas sebagai sivitas akademika, khususnya di Stiba Darul Ulum Pamekasan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada para mahasiswa baru. Anda termasuk sekian banyak orang yang penting, karena dari sekian banyak alumni Madrasah Aliyah, SMA dan SMK, tidak semuanya berkesempatan bisa duduk di bangku kuliah seperti Anda. Data nasional kita memberikan gambaran bahwa angka partisipasi kuliah kita itu secara nasional masih sekitar berkisar 36%. Artinya dari penduduk Indonesia yang punya hak untuk kuliah itu baru 30% saja yang bisa duduk di bangku kuliah. Di dalam 30% itu diantaranya Anda. Masih ada 70% lebih anggota masyarakat kita, alumni Aliyah SMK dan SMA yang belum atau tidak berkesempatan bisa duduk di bangku kuliah. Nah, sekali lagi saya sampaikan tahniah, artinya ini kesempatan luar biasa. Adik-adik sekalian, jangan pernah disia-siakan sebagai bagian penting dari proses kita untuk pendewasaan diri, sekaligus menempa diri untuk menyongsong masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati adik-adik sekalian, tema yang diusung di Stadium Jendal ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengetengahkan era disrupsi di era digitalisasi dalam konteks perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Ada satu kunci penting yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang era disrupsi. Era disrupsi itu sendiri lahir sebagai konsekuensi logis dari revolusi industri yang ditandai dengan big data dan anomali. Kita semua tahu era sekarang ini semua orang tanpa terkecuali, bahkan semua segmen tanpa terkecuali sudah menggunakan data sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa saya pastikan kebutuhan internet kita sudah setingkat sebagai bahan pokok kita sehari-hari. Kalau selama ini mungkin kita menyebutnya 9 bahan pokok, di dalamnya tentang kebutuhan makan dan seterusnya, maka kita harus nambah hari menjadi 10 bahan pokok yang di dalamnya adalah kebutuhan internet. Ini konsekuensi logis dari revolusi industri yang salah satu item pentingnya penguatan kita di konteks big data. Bisa dibayangkan hari ini kalau kita misalnya tidak bersentuhan dengan WA 1 jam saja, atau bahkan kehilangan HP karena teledor kita entah taruh di mana, itu kita sudah seolah-olah sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita sudah sulit berkomunikasi, bahkan kita sudah ketinggalan informasi. Banyak hal yang kemudian
kita tidak bisa mendapatkan informasi yang kita harapkan atau bahkan sudah terdistorsi. Nah, ini contoh bentuk betapa pentingnya memahami era digital, era disrupsi ini sebagai bagian penting di mana semuanya sudah berjalan begitu cepat dan kita tidak bisa menolak harus menjadi bagian dari itu. Kampus perguruan tinggi sebagai bagian dari segmen yang tidak bisa menghindarkan diri itu tidak boleh ketinggalan, apalagi kemudian tinggal diam terhadap perkembangan IT yang sedemikian pesat. Caranya mau tidak mau adalah mengadaptasi. Caranya suka atau tidak suka adalah mengadaptasi. Dulu pada masa sebelum lahirnya era digitalisasi, era revolusi industri, kita akan menyebut bahwa guru adalah porosnya pembelajaran. Dalam teori disebut dengan teacher centered. Jadi kalau bicara tentang pembelajaran, perkuliahan, apalagi di sekolah-sekolah atau madrasah, guru itu menjadi senternya pendidikan. Atau orang menyebutnya dengan teacher centered. Tapi hari ini itu sudah bukan zamannya lagi. Tahun 80-an, 90-an, from teacher centered, move to student centered. Dari guru menjadi pusat pembelajaran beralih kepada siswa atau mahasiswa menjadi pusat pembelajaran, yang itu artinya si mahasiswa harus proaktif, harus mandiri. Dulu dikenal dengan macam-macam, ada istilah CBSA, menggambarkan pentingnya kemandirian dalam belajar. Nah, hari ini di era disrupsi, di era digitalisasi, tidak lagi dua-duanya. Not teacher-centered, not student-centered, but the internet-centered is instrument to study. Sekarang ini di era disrupsi, maka internet sekarang menjadi bagian penting dalam konteks pembelajaran, termasuk yang kemudian pembelajaran jarak jauh yang sering kita sebut dengan e-learning itu. Karena itu kalau kampus kemudian masih belum responsif terhadap era disrupsi ini, maka bisa dipastikan kampus itu pasti ketinggalan. Bisa dipastikan kampus itu pasti tidak maju. Dan ini saya kira sebuah tantangan tersendiri yang kemudian berdampak pada pembelajaran mahasiswa yang pada akhirnya semua ranah pembelajarannya akan tertinggal dibanding dari kampus-kampus yang lain. Itulah sebabnya kalau kemudian mengapa di era disrupsi ini kita suka tidak suka harus menjadi bagian penting, menjadi bagian yang harus berada di dalam. Saya sering mengibaratkan seorang penumpang pesawat atau penumpang kereta api. Pesawat atau kereta api itu akan berangkat sesuai jam keberangkatannya tanpa harus menunggu penumpang, apalagi kita yang terlambat. Datang atau tidak datang kita, si pesawat atau kereta ini pasti akan berangkat dan kita akan ditinggalkan. Begitulah era disrupsi. Kita ikut, disruption akan tetap jalan. Kita tidak ikut, disruption juga akan tetap jalan. Jadi menjadi bagian penting karena kemudian kita akan ditinggalkan ketika kita tidak ikut. Tapi hormati dari sekalian, ciri yang kedua, era disrupsi ditandai dengan anomali. Anomali itu adalah sebuah gambaran di mana telah terjadi keganjilan-keganjilan. Keganjilan dalam arti tentu saja bisa positif, bisa negatif. Positif kalau kita bisa menjadikan instrumen ini menjadi bagian penting untuk menunjang semua kinerja kita. Tapi negatif kalau kemudian kita menjadikannya
hanya sebagai sesuatu yang sifatnya pelengkap hidup, bukan menjadi bagian penting untuk penunjang keberhasilan hidup. Dan belakangan ini kita semua tahu, yang juga sudah mengejala dari berbagai sumber, media sosial itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kemudian kita gunakan untuk mengupload semua karya-karya akademik kita, artikel kita, narasi-narasi positif kita, maka dia menjadi penyebar dakwah kita, terutama dakwah tulisan yang bisa dibaca oleh semua warga maya atau orang nyebutnya dengan netizen. Mereka akan mendapat konsumsi positif terhadap karya-karya akademik kita, atau kalau seorang dai akan mendapatkan, mereka akan mendapat pencerahan dari kita. Tetapi sebaliknya, medsos juga bisa menjadi polusi bagi masyarakat luas, bukan saja di warga netizen, tapi juga bisa jadi polusi untuk warga yang non-netizen. Karena anomali ditandai dengan memang komunikasinya dunia maya, di dunia internet, tetapi dampaknya bisa betul-betul di dunia nyata. Nah, inilah contoh anomali keganjilan. Yang berdialog, berdiskusi, membangun narasi, itu memang di dunia maya. Di WhatsApp, di IG, ya. Tetapi kemudian diskusi yang ada di WhatsApp, di Facebook, di IG itu berdampak kepada dunia nyata. Hubungan keluarga bisa menjauh gara-gara tersinggung di WAG. Hubungan pertemanan menjadi bisa terganggu gara-gara saling mencaci hate speech di Facebook. Bahkan hubungan antar agama bisa menjadi disharmoni ketika seseorang mengupload lewat YouTube yang isinya adalah narasi-narasi hoax atau bahkan narasi-narasi intoleransi atau narasi-narasi lain yang kemudian mengundang orang lain tersudut. Nah, disitulah saya maksud dengan sebuah era anomali yang tadinya hanya persoalan sederhana, tapi kemudian diupload di medsos, kemudian berdampak kepada dunia nyata. Nah, kampus saya minta menjadi bagian penting, jangan biarkan medsos dikuasai oleh polusi-polusi, apalagi oleh berita-berita hoax yang membangun kebencian sama sana-sini, membangun disharmoni sana-sini, mengkambing hitamkan sana-sini, menganggap paling benar dirinya sendiri, menyalahkan orang lain terus. Kalau kemudian media sosial dipenuhi oleh berita-berita seperti itu, maka dunia nyata ini menjadi sempit. Hubungan persaudaraan menjadi terganggu. Kita saling curiga, kita saling seudon, dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya polusi tingkat tinggi pada dunia nyata. Dan saya berpikir suatu ketika akan terjadi sebuah tsunami polusi oleh media sosial dan dampaknya menjadi bahaya bagi dunia nyata. Berita hoax yang menggejala di sana-sini, kalau tidak ada counter isu terhadap dunia hoax itu, maka lama-lama pemberitaan hoax itu akan dianggap sebagai sesuatu yang hak. Sebaliknya, narasi hak yang tidak pernah disuarakan dengan lebih kencang, maka lama-lama yang hak akan ketutupan yang hoax. Nah, tugas kita Sivitas Akademika harus memastikan di dunia digital itu kita isi dengan narasi-narasi positif, kita isi dengan artikel-artikel yang akademis dan kemudian bisa dibaca oleh berbagai pihak. Disitulah peran kampus harus hadir, bukan hanya di tengah-tengah kita sebagai komunitas Sivitas Akademik di kampusnya, tapi juga harus hadir di dunia digital, dan itu bagian penting dari kita merespon era digitalisasi yang sekarang begitu marak. Ada 3 tugas penting yang saya kira relevan untuk dilakukan oleh kampus, bagaimana mengisi era disrupsi itu. Pertama adalah melakukan internalisasi pemahaman moderasi beragama Islam Wasatiyah yang itu kemudian diinsersi di dalam perkuliahan yang berlangsung di setiap
pembelajaran yang dipegang atau diampu oleh para dosen. Saya minta melalui Stiba ini, jangan lagi di antar dosen yang belum menginsersi bagian penting dari moderasi beragama dalam perkuliahannya. Ini cara kita bagaimana menanamkan nilai-nilai akademik berbasis moderat bagi para mahasiswa. Sekali lagi, kata kuncinya adalah bagaimana membangun moderasi beragama lewat insersi. Lewat insersi beberapa mata kuliah yang selama ini memang sebenarnya sudah harus diinsersi di dalam satu kesatuan. Yang kedua, tugas kampus adalah sebagaimana Tridharma melakukan kegiatan penelitian. Mari kita gerakkan kampus kita dengan terus memperbanyak hasil-hasil riset dan kemudian kita publikasikan melalui media-media sosial, bisa jadi lewat YouTube, bisa jadi lewat Facebook, dan seterusnya, sehingga semua orang bisa baca. Bahkan bisa lewat web-web tertentu, kalau perlu lewat Google Scholar yang sekarang sudah begitu populer di mana-mana, dan karya-karya akademik yang baik tentu akan dibaca dan dinikmati oleh komunitas akademik, bahkan masyarakat luas. Sehingga bisa disitasi oleh kawan-kawan kita ketika mereka akan menulis artikel. Sudah saatnya sebuah karya akademik tidak hanya dinikmati oleh penulis dan orang lingkungan sekitarnya, tapi lebih luas lagi bisa dinikmati oleh warga, dan warga yang saya maksud, warga yang tidak terbatas, itu adalah warga netizen, warga dunia maya, karena nanti mereka juga akan menjadi bagian penting di dunia nyata. Yang ketiga, sudah saatnya kampus juga melakukan adaptasi terhadap pengabdian kepada masyarakat, utamanya menyesuaikan dengan era disrupsi, baik dari mulai cara medianya, kontennya, bahkan juga bagaimana instrumennya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. PKM yang konvensional bagus, tetapi itu terlalu terbatas sasarannya. Nah, saya mengajak dengan tema kita yang hari ini sangat menarik ini, untuk kita memulainya, bagaimana pengabdian kepada masyarakat juga harus bisa dinikmati oleh warga yang bukan saja warga sekitar kita, tapi juga warga yang di luar sekitar kampus. Kalau selama ini mungkin kita baru melakukan tausiah antar musola, masjid, dan sekitarnya, itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian kita juga bisa melakukan inovasi dengan menyuguhkan media online, baik itu melalui YouTube maupun Facebook dan seterusnya, yang kemudian itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dengan hadirnya kampus di dunia maya, dengan hadirnya kampus di website, maka kehadiran Anda akan merasa orang menikmati, bukan saja orang-orang sekitar yang terbatas itu. Jadi cara-cara konvensional sudah saatnya kita lakukan modifikasi, sehingga pada gilirannya semua orang akan mendapatkan pencerahan dari ilmu yang kita miliki. Bapak Ibu saya hormati, yang terakhir yang saya sampaikan, saya tidak bisa berlama-lama mengingat pada saat yang sama juga harus mengisi setiap jendal di Zoom Tuban. PR besar kita ke depan, khususnya di Stiba, adalah bagaimana memastikan semua prodi yang ada di Stiba harus terakreditasi. Beberapa bulan yang lalu saya mendapat surat resmi dari Ban PT, ada beberapa prodi yang masuk tidak memenuhi syarat akreditasi atau TMS, tidak memenuhi syarat. Ada lagi yang nyebutnya dengan PEPA, ya, pemantauan evaluasi akreditasi, peringkat akreditasi. Ini menggambarkan kalau ada prodi seperti itu artinya prodi itu tidak layak berproses. Dengan kata lain, sudah ada masalah dari sisi operasional dan tata kelolanya. Saya berharap itu tidak terjadi di Stiba, karena kalau sudah mendapatkan lampu merah seperti itu akan menjadi tidak mudah karena harus dilakukan pembinaan berkali-kali, dilakukan tata kelola yang kemudian lebih baik lagi, sehingga kemudian ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama masih bisa diselamatkan,
Nah, kemudian yang kedua bisa jadi sudah harus ditutup, ya. Kalau kemudian harus ditutup, maka dampaknya akan terus berbahaya bagi eksistensi prodi dan berbahaya bagi kelangsungan prodi itu sendiri. Yang lebih berbahaya lagi juga berdampak kepada sivitas akademika, khususnya para mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan atau yang sedang existing. Karena itu saya ingatkan dari awal, mari ini menjadi catatan penting kita bersama agar setiba mengawal dan meningkatkan akreditasinya sebagai bagian penting supaya kedepannya akan lebih baik dan tentu saja terus menjaga mutu sebagai bagian penting mengelola perguruan tinggi. Bagi saya mutu adalah sama dengan kata atau wazannya dengan kata mata, mata yang mutu mautan, kalau tidak bermutu ya sama dengan kematian. Maka jadilah penggerak mutu, jadilah pengawal mutu, jadilah orang-orang yang terus meningkatkan mutu, supaya kemudian Anda menjadi bagian penting menjaga bangsa, Indonesia yang tumbuh, Indonesia yang tangguh, dan Indonesia yang maju. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.